Di rumah ini tuh pernah ada kejadian, ya bisa dibilang musibah ya Kang ya. Jadi dulu bibi saya tuh meninggal di kamar, ada di sini kamarnya kan. Jadi itu meninggal dunia dikarenakan penyakit jantung. Penyakit jantung itu tahun berapa itu? 2008. 2008. Di waktu itu jenazahnya itu baru ditemukan 9 hari. 9 hari. Cuma sebelum kejadian Kang, ada yang sangat-sangat bikin aku sedih ya. Jadi itu 3 hari sebelum ditemukan mayitnya, dia ada 10 kucing yang ngeong-ngeong di atas rumah ini. Cuman sayangnya si warga atau tetangga di sini nggak sadar bahwa ada petanda apa gitu ya. Iya, bahwa saudara saya meninggal di sini. Cuman 6 hari kemudian itu udah kecium Kang, bau kayak bau apa ya? Kayak bau-bau jenazah gitu ya. Bau jenazah, dan akhirnya ada salah satu warga yang kontrol ke rumah ini yang lihat ngecek itu ngecek itu, dan ternyata jenazahnya udah dalam keadaan tidak utuh. Kadang suka ada di sini, boleh Kang ngeliatin. Nah di sini katanya sering ada perempuan nangis. Oh di situ itu kalau setiap malam. Jendela ini setiap malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Kreator. Oke teman-teman, di malam hari ini saya berada di Kabupaten Majalengka ya. Tepatnya di depan kalian ada sebuah rumah kosong yang informasinya sudah lebih dari 10 tahun nih teman-teman. Dan mau tahu cerita di balik rumah ini, kisah di balik rumah ini, pokoknya yang saya dengar ini kisahnya sedih banget sih. Kebetulan ada kerabatnya, ada saudaranya, makanya kita langsung aja simak cerita dari kerabat dari pemilik rumah ini. Oke teman-teman, jadi di depan kita sudah ada kerabatnya. Kebetulan saya ingin izin dan ingin mencari informasi tentang rumah ini. Kita langsung aja tanyakan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini dengan Akang siapa? Nama saya Andy Kang. Andy. Ini sebagai kerabat ya? Iya, sebagai kerabat, dan kebetulan ini adalah rumah saudara saya sendiri Kang ya. Kalau boleh tahu ini ceritanya bagaimana nih? Oke, ini saya ceritain secara singkat ya Kang ya. Jadi rumah ini tuh pernah ada kejadian, ya bisa dibilang musibah ya Kang ya. Jadi dulu bibi saya tuh meninggal di kamar, ada di sini kamarnya kan. Jadi itu meninggal dunia dikarenakan penyakit jantung. Penyakit jantung itu tahun berapa itu? 2008. 2008. Terkena penyakit jantung. Jadi saya lanjut ya Kang ya. Jadi waktu itu jenazahnya itu baru ditemukan 9 hari. 9 hari. Cuman sebelum kejadian Kang, ada yang sangat-sangat bikin aku sedih ya. Jadi itu 3 hari sebelum ditemukan mayitnya atau jenazahnya itu ada satu tanda sebenarnya. Tanda apa tuh? Itu ada berapa ya, kalau kata warga ya, saya nggak sempat lihat waktu itu. Nggak sempat kesini? Nggak sempat kesini. Jadi ada 10 kucing yang ngeong-ngeong di atas rumah ini. Cuman sayangnya si warga atau tetangga di sini nggak sadar bahwa ada petanda apa gitu ya. Iya, bahwa saudara saya meninggal di sini. Cuman 6 hari kemudian itu udah kecium Kang, bau kayak bau apa ya, kayak bau-bau jenazah gitu ya. Bau jenazah, dan akhirnya ada salah satu warga yang kontrol ke rumah ini yang lihat ngecek itu, dan ternyata jenazahnya udah dalam keadaan tidak utuh. Tidak utuh. Berarti itu karena penyakit ya, bukan? Penyakit. Sempat bahkan diotopsi. Dan itu emang real karena penyakit. Penyakit dari si saudara Kang ini. Iya, betul. Perasaan Kang gimana, Kang? Jujur ya, sedih aja gitu ya. Cuman ya waktu itu usia saya juga masih di kisaran SMA ya Kang ya. Waktu 2008. Ya bisa bilang yang sangat disayangkannya tuh ketika meninggal itu tidak diketahui itu sayangnya sekali. Tidak diketahui. Dan ada satu yang bikin sedih juga ketika bibi saya atau saudara saya yang di sini yang meninggal itu ya, itu rambutnya sempat ketinggalan Kang. Cuman 2 minggu kemudian baru rambutnya disusul. Dan ada satu cerita lagi, jadi bibi saya itu seorang mualaf. Oh, seorang mualaf. Jadi alhamdulillah ketika meninggalnya itu dikuburkan secara Islam. Oh, dikuburkan bukan di peti gitu, tapi langsung dikuburkan secara Islam. Alhamdulillah. Ini kan kalau itu cerita singkatnya. Nah, ini langsung dari Akang sendiri, dari kisah mistisnya atau kisah misterinya gimana Kang? Jadi menurut warga ya, cuman saya antara
percaya atau tidak ya, karena itu gimana ya, menyangkut keluarga sendiri ya Kang. Benar. Jadi menurut warga itu kadang suka ada di sini, boleh Kang ngeliatin. Nah di sini katanya sering ada perempuan nangis. Oh di situ itu kalau setiap Di malam. jendela ini tiap malam, nggak terlalu tiap malam sih, kadang-kadang. Dan ada satu kejadian itu ponakan saya pernah lihat. Itu ada satu di pohon depan sana. Oh ini ya? Itu pohon sukun. Dan di sana itu ada, coba dilihatin. Nah, kayak ada suka lihatin sosok kayak perempuan. Nah, di sebelah sini Kang. Iya, itu di dekat pohon pisang tuh. Itu suka berdiri. Oh di sebelah sini. Suka berdiri. Itu ponakan saya usia 5 tahun. Itu sekali sih lihat. Cuman dia sempat cerita ke saya gitu. Cuman yang sering warga dengar itu ada suara yang nangis. Kadang ada suka nampakin sebelah sini perempuan. Itu menurut Akang apakah emang itu alam ya? Aku nggak tahu. Gitu. Cuman emang setelah banyak warga di sini yang bilang kalau rumah ini ya sudah sering ada penampakan. Ada penampakan. Cuman emang ya dibiarkan begitu aja. Ada beberapa gitu ya? foto mungkin masih kelihatan di sana. Ada bibi saya juga di sana fotonya. Nah kebetulan Kang, karena saya ini izin kepada Akang buat explore ke sini karena saya menarik banget nih Kang untuk explore ke sini. Kira-kira saya diizinin nggak nih? Boleh diizinin. Silahkan masuk. Kita langsung masuk aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi cerita ini kita bisa ambil kisahnya bahwasannya kita harus bersyukur dengan keadaan kita. Kita diberi kesehatan adalah rezeki yang sangat besar, yang sangat kita patut syukuri setiap hari. Ya, rezeki adalah sebuah hal atau sebuah yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Rezeki bukan berarti hanya uang dan uang, namun kesehatan adalah rezeki yang terbesar yang harus kita syukuri gitu teman-teman. Dan ini meninggal bukan karena pembunuhan atau bukan karena terkena apa-apa, hanya terkena serangan jantung. Itu adalah informasi dari narasumber sekaligus saudara dari pemilik rumah ini. Jadi jangan tanyakan ya, kalau saya masuk ada izin nggak, ada izin nggak. Tentunya ada izinnya teman-teman ya. Dan menurut narasumber di ruangan ini ada kayak salib kayak gitu ya, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan informasi dari narasumber bahwa beliau yang meninggal di sini sudah menjadi mualaf ya, baru-baru mualaf langsung meninggal ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghapus dosa-dosanya semasa hidup beliau. Itu sih ya teman-teman. Dan ini kamar apa nih, ruangan apa? Dan infonya dari narasumber adalah beliau meninggal di kasur atau di kamarnya. Entah saya lupa nanya kamarnya di mana, ya kan? Tapi di sini ada satu kamar yang membuktikan bahwa kamar ini masih ada kasurnya teman-teman. Wow. Ada kabong kayak gini ya. Ini bangunan kuno men. Bangunan kuno, bangunan jadul yang sudah lama sekali. Tahun 2000 berapa? Tahun 2008 ya kalau nggak salah. Berarti lebih dari 10 tahun. Dan terminal. Men, ini sudah diguyur hujan. Tembok-temboknya udah kayak gini. Nah, mungkinkah ini adalah salah satu kamar beliau? Ya, karena beliau informasinya hidup sendiri dan tidak ada anak atau tidak ada sepasang kekasih di sini teman-teman. Dan beliau ini adalah seorang mualaf dan usianya kurang lebih 50 tahun. Di kamar ini ada foto dari pemilik rumah ini mungkin ya. Foto-foto dulu kan kayak gini, jadul-jadul. Tuh, jadul-jadul. Dan memang ini pada tahun tahun berapa? Tahun 80-an ini foto-foto kayak gini ya, jadul-jadul. Nggak pada tahun sekarang gitu, fotonya bagus-bagus gitu ya. Ini kasurnya juga udah rusak kayak gini. Kasurnya juga udah rusak kayak gini, udah keropos lah pokoknya. Aduh. Dan di sini masih ada poster kayak gini teman-teman.
masih ada di sini. Jadi dia ada lambang salibnya di sini. Namun entah diambil oleh siapa, saya nggak tahu gitu ya. Dan ada poker games yang ada di sini. Terus juga ada foto dari keluarga, dan ini ada satu foto ketika ada acara pernikahan. Ya, ini ya, masih ada simpan di sini. Astagfirullahaladzim. Sebelum Sampurasun. Halo. Dan beda ini samping jalan ya, jadi agak sedikit ada suara jalan. Ini baju-bajuannya tuh, mungkin ya bekas-bekasnya teman-teman, saya nggak berani pegang. Dan ada karung di dalamnya, dan ada satu kursi jadul, kursi dulu kayak gini. Nih ada jam dulu juga. Ternyata di sini masih ada jam dulu seperti ini. Tuh. Udah kayak gini men. Dan ini kasurnya juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin ya, udah keropos kayak gini loh. Tuh. Kalau hujan ini bocor ini. Dan tuh kondisinya udah kayak gini ya. Rumah-rumah dulu kayak gini jendelanya. Kondisinya udah kayak gini. Tembok-temboknya juga udah retak. Tuh. Udah retak ya kan. Tembok-temboknya juga. Pintunya juga udah kayak gini loh. Pintu-pintunya udah kayak gini. Kita hanya bisa mendoakan ya teman-teman. Saya harap sih teman-teman saling mendoakan satu sama lain itu ya. Apalagi beliau adalah seorang mualaf. Ini hordeng tahun 2004 men. Di Majalengka nih sedang hujan. Astagfirullahaladzim, ini ada kaca. Ya kan? Kaca ini. Kalau saya di sini takutnya ngedubrak kaca menimpa kepala saya ya kan. Yang kita harus hati-hati adalah kayak gini serpihannya takutnya berjatuhan. Dan saya nggak mau lewatin sini. Ini hanya kamar kosong, tidak ada apa-apanya, hanya sebatang lemari dulu. Dan tuh ya, seng-seng kayak gini men, ini bikin bahaya. Ini kita lebih baik jaga hati-hati gitulah. Dan ada satu ruangan lagi yang mana, aduh, apa itu? Astagfirullahaladzim. Wow, kirain ular men. Kirain ular kecil. Kirain ular udah shock, udah kaget banget. Takutnya diinjek atau matok gitu kan, bahaya banget itu. Ini kamar terakhirnya nih. Entah ini apa ya? Masih bukan sih. Wah, di sini saya harus pakai masker nih. Nah, di sini bau banget, men. Kayak mohon maaf ya, ini kayak bau apa? Kotoran manusia ini ya. Karena udah bau banget ya. Udah kayak gini kan baunya. Pada kotoran manusia gitu ya. Bisa jadi sih. Atau bau yang lain karena ini udah lama kosong, jadi ada bau-bau yang tidak menyedapkan, bau-bau apa gitu ya. Oh, ini tas perempuan semua yang ada di sini ya, tas perempuan semua tuh, tas perempuan semua. Halo. Oh, astagfirullahaladzim, ini kamar mandinya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, punten. Ini kamar mandinya men. Tapi ini kamar mandinya udah rusak. Serem banget ya. Assalamualaikum. Wow men. Dan itu ada rumah lagi
ya kita bisa lihat sendiri itu ada rumah lagi, dan itu tidak ada listriknya. Apa itu adalah rumah kosong juga atau rumah terbengkalai juga, dan kita nggak bisa lewat sini, dan kita nggak bisa review di sini. Entah ini apa gitu, saya I don't know, saya nggak tahu men. Pokoknya saya nggak mau lewat sini, takutnya ada seng atau apa yang jatuh di sini. Takut ada ular juga karena rimbun-rimbunan sudah menjular tinggi men. Ini rumah nggak terlalu besar, hanya sepetak rumah, namun tetapi kisah ini yang saya bawakan, yang saya pengen banget eksplorasi ke sini karena cerita ini benar-benar terjadi. Kita bisa ambil hikmahnya dari sebuah kisah yang terjadi, teman-teman. Dan kita doakan beliau agar diterima di sisi Allah dan diberikan tempat yang nyaman lagi. Astagfirullahaladzim. Kita nggak mau lama-lama di sini. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk direkomendasikan, subscribe teman-teman, dan jangan lupa untuk share juga ke seluruh sosial media kalian agar saya semangat untuk bikin konten dan menghibur kalian dimanapun kalian berada. Matur suwun, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.